Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asola Weekend Project. Dalam budaya Jawa banyak tersimpan ritual-ritual dan kepercayaan kuno. Salah satunya adalah danyang. Danyang adalah entitas gaib yang menghuni atau bersemayam di beberapa tempat. Umumnya di pohon besar, mata air, sungai, bahkan jalan atau pertigaan desa. Danyang adalah entitas gaib yang hadir bukan untuk disembah, tapi hidup berdampingan dan dihormati. Danyang dipercaya dapat menghindarkan desa dari mara bahaya seperti gagal panen dan wabah penyakit. Danyang juga menjadi tempat untuk ditanyakan masalah-masalah yang berhubungan dengan gaib di area desa tersebut. Ritual penghormatan terhadap danyang dilakukan dengan berbagai cara. Biasanya selamatan makan bersama, sedekah bumi, atau menanggap wayang tanpa penonton, dan juga sedikit sesaji. Danyang adalah entitas gaib yang kadang dipercaya sebagai leluhur, kadang juga dipercaya sebagai siluman, bahkan terkadang dipercaya sebagai raja makhluk halus di tempat ia bersemayam. Di dalam budaya Jawa, seperti suku Tengger di Bromo masih memegang teguh budaya ini dan hidup berdampingan dengan danyang atau penunggu di sekitar mereka. Maka sering kita temui sesajen atau sekedar makanan di pinggir jalur gunung yang ditujukan untuk para danyang. Ritual terhadap danyang biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau kuncen yang mengerti bagaimana cara mengundang atau menghadirkan danyang. Para tokoh adat ini saat ini semakin langka karena pergeseran kepercayaan budaya dari kepercayaan lama ke agama Islam atau Nasrani yang percaya bahwa keselamatan dan kebaikan datang dari satu Tuhan, sehingga berlawanan dengan kepercayaan penghormatan terhadap danyang yang dianggap tidak sejalan dengan agama Abrahamik ini. Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga membuat kepercayaan terhadap danyang tergerus. Banyak tempat yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya danyang sudah menjadi rumah-rumah, sawah, bahkan pabrik. Tapi tidak lagi dipercaya dan dihormati tidak menjadikan danyang-danyang ini menjadi tidak ada. Dalam cerita berikut ini, 3 orang remaja bersinggungan dengan danyang yang sudah lama terlupakan. Alkisah, beberapa remaja di sebuah desa di daerah pegunungan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur mencoba untuk membuat konten mistis, yaitu dengan mencoba memanggil danyang di desa mereka dengan harapan munculnya sosok danyang tersebut akan membuat konten mereka menjadi viral. Kita sebut saja 3 remaja ini Abdul, Lukman, dan Seno. Mereka sudah lama mendengar cerita turun-temurun bahwa mata air di punggung bukit desa mereka adalah tempat yang wingit atau keramat karena ada penunggunya. Bahkan ada bekas-bekas punden di dekat mata air tersebut yang menjadi tempat sesajen di zaman kakek nenek mereka dulu. Cerita turun-temurun yang didengar mereka adalah tentang danyang yang bernama Ratu Ayu Puspo. Danyang yang sudah hidup berdampingan sejak desa ini berdiri. Cerita bahwa Ratu Ayu membantu mengembalikan anak yang tersesat, sekedar ketempelan, sakit demam, bahkan menghalau hama wereng, sering diceritakan turun-temurun. Penduduk desa zaman dahulu menghormati dan hidup berdampingan dengan Ratu Ayu. Maka tidak ada yang berani mencemari mata air tersebut, tidak ada yang berani lancang mandi di mata air tersebut, atau bahkan sekedar mengambil air langsung dari mata air tersebut. Ketiga remaja ini berbekal HP dan tripod mencoba untuk merekam konten mistis tersebut. Tapi tentu saja ini semua settingan. Abdul menjadi pemeran penampakannya. Mereka membawa dupa, nasi kuning sebagai properti sesaji, dan Abdul juga berbekal makeup, rambut palsu, dan kain putih menyusuri bukit tersebut. Mereka berangkat setelah Isya agar suasana lebih sepi dan tidak ada warga desa yang memergoki rencana mereka. Perjalanan lancar, tidak ada halangan. Seno dan Lukman meletakkan sesajen dan mengatur posisi kamera.
Mereka bersepakat nanti akan ada aba-aba di mana Abdul akan terekam dalam kamera berdiri di ujung sendang dengan dandanan hantu. Lalu mereka akan mencoba berkomunikasi seperti layaknya orang yang memiliki kemampuan magis untuk bisa menghadirkan makhluk gaib. Kedengarannya tolol memang, tapi konten seperti ini justru digemari banyak viewer dan tentu saja bisa mendatangkan pundi-pundi AdSense dan tentu popularitas. Syuting pun dilakukan, semua lancar tanpa ada halangan berarti. Abdul sesuai rencana berdiri dan bergoyang-goyang di sudut sendang, sembari Seno dan Lukman beraksi layaknya dukun-dukun yang mereka tonton di TV atau YouTube, membaca mantra-mantra yang tidak mereka pahami. Mereka turun sambil bercanda-canda meledek Abdul yang masih menggunakan samaran hantu kuntilanaknya. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tenang. 2 hari kemudian, setelah editing, mereka pun mengunggah video mereka ke YouTube. Tersenyum-senyum berandai-andai berapa banyak subscriber yang akan mereka dapati dan AdSense yang akan mereka terima nanti. Harapan mereka tinggi. Besoknya, Abdul tampak diantar orang tuanya ke puskesmas. Abdul terkena sakit kulit di beberapa tempat di tubuhnya, kulitnya tampak kemerahan melepuh. Lusanya, Abdul dijenguk oleh Seno dan Lukman. Ketika bertemu Seno tampak lelah dan Lukman tampak khawatir. Abdul hanya terbaring dengan tubuh penuh perban. Kulitnya terus mengelupas dan melepuh. Beberapa bagian sudah menghitam seperti terbakar dan luka-lukanya keluar cairan yang menimbulkan bau busuk yang membuat orang menjenguk tidak betah berlama-lama di dekatnya. Orang tuanya hanya bisa pasrah karena obat dari puskesmas sama sekali tidak mampu menghentikan sakit yang semakin parah. Seno pun mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak kalah menyeramkan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang sama. Selalu mimpi berada di pinggir sendang dan dipanggil-panggil oleh suara perempuan. Suara itu lama-kelamaan tidak hanya hadir dalam mimpinya, tetapi juga terdengar jelas ketika ia terjaga. Bisikan, tawa, bahkan tangisan samar seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Kurang tidur dan rasa takut yang terus menghantuinya membuat Seno makin rapuh. Ia sering berbicara sendiri, tertawa keras, lalu menangis panjang tanpa sebab. Hingga akhirnya orang-orang di sekitarnya mulai melihatnya sebagai seorang remaja yang pikiran terganggu. Tidak lagi bisa kembali seperti dulu. Lukman mengalami teror dalam bentuk lain. Hampir setiap malam, ia melihat penampakan perempuan berwajah pucat dengan mata melotot dan senyum yang mengerikan. Sosok itu muncul di kamarnya, di jalan setapak menuju sawah, bahkan di tengah keramaian desa. Lukman bisa mendadak menjadi histeris, menunjuk sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Histeria itu membuatnya sering malu namun tidak bisa dikendalikan. Lama-kelamaan, rasa takut itu berubah menjadi paranoia. Ia menutup diri, tidak lagi sekolah, jarang keluar rumah dan hidup dalam ketakutan yang tiada henti. Melihat keadaan yang makin tidak masuk akal, keluarga mereka akhirnya sepakat memanggil seorang dukun dari desa seberang. Dukun itu kita panggil saja Mbah Wiryo, seorang lelaki tua dengan rambut putih semua, namun sorot matanya tajam dan dalam. Malam itu Mbah Wiryo datang dengan membawa kendi berisi air, segenggam daun kelor, kemenyan, dan sebuah keris kecil berbalut kain mori. Rumah Abdul dipilih menjadi tempat ritual karena kondisinya yang paling parah. Bau busuk dari tubuh Abdul memenuhi ruangan. Beberapa tetangga menutup hidung dengan kain, tetapi tetap bertahan ingin menyaksikan. Mbah Wiryo duduk bersila di ruang tengah, menyalakan kemenyan, dan mulai melantunkan doa serta mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap tipis memenuhi ruangan, membuat suasana semakin berat dan mencekam. Tubuh Abdul bergetar hebat, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara serak yang sama sekali bukan suaranya. "Kenapa aku dipanggil? Kenapa aku dijadikan dolanan?" Suara itu membuat semua yang hadir merinding.
Ibu Abdul langsung menangis keras. Nyuwun pangapunten Doro. Anak kula namung dolanan, boten ngertos. Seno yang duduk di pojok mendadak tertawa histeris, lalu menangis sambil menutup telinga. Suara itu lagi. Lukman terjatuh ke lantai, matanya kosong, menatap pintu lalu berteriak. Dia berdiri di situ. Dia nonton kita. Mbah Wiryo menghunus keris kecilnya, mengayunkan ke udara, lalu menancapkan ke tanah. Dengan suara lantang ia berkata, wis cukup, sing ora katon, bali menyang panggonane. Wong-wong iki mung bocah sing ora ngerti tata krama. Abdul mulai terkulai lemas, tubuhnya berhenti bergetar. Seno terisak, masih menangis, dan Lukman pingsan di pelukan ayahnya. Ritual berlangsung hingga tengah malam, hingga ditutup dengan doa. Sebelum pulang, Mbah Wiryo berpesan bahwa mereka semua sudah kualat, tidak mudah untuk sembuh. Harus menjaga tata krama, jangan dibuat mainan kalau nggak mau celaka. Akhirnya video mereka pun dihapus dari YouTube. Tapi penderitaan tidak berhenti. Abdul tetap terbaring dengan kulit yang mengelupas dan berbau busuk. Seno makin terjebak dalam dunia bisikan dan mimpi buruk. Pikirannya hancur dan tak lagi bisa diajak bicara normal. Lukman tetap hidup dalam ketakutan. Setiap saat melihat sosok perempuan, hingga bisa menjadi di mana saja. Tokoh-tokoh agama pun mencoba turun tangan. Beberapa kali Ustadz datang untuk meruqyah mereka dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun hasilnya justru lebih buruk. Saat ayat-ayat itu dibacakan, Abdul menggeliat hebat dengan jeritan kesakitan. Seno tertawa keras lalu menangis. Dan Lukman menutup wajahnya sambil menjerit-jerit ketakutan. Usaha ini tidak membuahkan hasil. Warga desa percaya ini murka dari danyang penunggu desa mereka. Sebagian lagi menyebut ini perbuatan jin jahat. Namun semua orang sepakat, tidak ada dari mereka bertiga yang benar-benar sembuh. Hari-hari terus berjalan, tapi sakit mereka bertiga tetap melekat. Mereka menjadi peringatan hidup bagi desa itu, bahwa sesuatu yang sudah lama ditinggalkan, bila dipermainkan akan mendatangkan balasan yang tidak ringan. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Jika kamu tidak percaya, tetaplah jaga sopan santunmu. Entitas gaib bukanlah mainan.